Halo semua, perkenalkan, nama saya Novita Amelia, NIM 19135210049. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ikan kembung. Ikan kembung memiliki nama latin Rastrelliger bacrysoma. Ikan kembung termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, ordo Tharcomorphi, famili Scrombidae, genus Rastrelliger, spesies Rastrelliger bacrysoma. Morfologi ikan kembung. Tubuh dari ikan kembung seperti torpedo. Letak mulut dari ikan kembung adalah terminal karena mulutnya sejajar antara bawah dan atas. Tipe giginya termasuk ke dalam molaliform karena datar. Dan ikan kembung termasuk ke dalam pemakan plankton, maka dari itu ia memiliki insang seperti di gambar. Sedangkan tipe sisik dari ikan kembung adalah Cichlids scales karena transparan dan bergelombang. Bagian-bagian sirip ikan kembung terdiri atas dorsal fin, pectoral fin, ventral fin, anal fin, dan caudal fin. Bentuk ekor pada ikan adalah lunate karena berbentuk bulan sabit. Ujung dorsal dan ujung ventral sirip ekor melengkung keluar, sedangkan bagian tengahnya melengkung ke dalam. Jika dilihat pada tubuh ikan berwarna hitam dan putih, ditambah sedikit corak kemerah-merahan. Selanjutnya adalah ciri morfometrik dari ikan kembung. Ciri morfometrik ini bertujuan untuk mengetahui ukuran perbandingan dari bagian-bagian tubuh ikan yang bersifat karakteristik. Bagian-bagian tubuh ikan yang diukur terbagi atas 20 bagian. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan benang. Agar hasil pengukurannya lebih detail, dalam melakukan pengukuran, usahakan benang benar-benar lurus seperti yang telah ditunjukkan pada video. Dan juga, jangan lupa kita harus menguasai nama dari bagian-bagian tubuh ikan agar dalam pengukurannya tidak terjadinya kesalahan. Alat yang digunakan selama praktikum yaitu benang, pisau, gunting, pulpen, dan kertas. Sedangkan untuk bahannya sendiri kita menggunakan ikan kembung. Dalam melakukan pembelahan pada ikan, dilakukan menggunakan pisau yang tajam. Usahakan dalam pemotongan dimulai dari bagian anal. Ekornya dipotong terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar kita dapat melihat otot-otot dari ikan kembung ini sendiri. Dan juga pada bagian ekor ini dapat terlihat tulang dari ikan kembung yang berongga. Selanjutnya, pembelahan dilakukan menggunakan gunting agar terlihat lebih rapi, dan pembelahan ini dimulai dari bagian anal yang letaknya dekat dengan ekor. Di sini, kita dapat melihat organ dalam dari ikan kembung. Dalam pengambilan organ dalam, dilakukan secara berhati-hati dan teliti. Hal ini bertujuan agar tidak merusak organ dalam yang lainnya. Organ dalam dari ikan hampir sama dengan organ dalam pada manusia. Organ dalam dari ikan itu sendiri terdiri dari bagian gonad yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk sel kelamin. Gonad jantan membentuk spermatozoa, sedangkan gonad betina membentuk sel ovum. Selanjutnya adalah usus. Usus yang berbentuk seperti gumpalan. Usus berfungsi untuk menyerap sari makanan. Selanjutnya, hati. Hati terdapat pada bagian atas. Hati berwarna merah kecoklat-coklatan dan biasanya lebih pekat daripada jantung.
Selanjutnya adalah jantung. Jantung terletak tepat di samping hati dan terletak dekat dengan insang. Jantung dibungkus oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Dan yang terakhir adalah lambung. Lambung berfungsi untuk menampung makanan. Lambung berdekatan dengan usus dan saluran anus. Selanjutnya adalah pembedahan insang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk insang dan termasuk ke dalam golongan manakah insang dari ikan tersebut. Di sini, kita dapat melihat garis pada bagian tubuh ikan yang disebut dengan gurat sisi. Gurat sisi untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan.